Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama sekali kami mohon maaf kepada seluruh pengurus dan jamaah karena suara habis, tidak ada istirahat. Tentu kepada anak-anak kami, ketuanya ada, tolong amannya supaya orang-orang tua kita tidak terganggu. Baik dengan tertata-tata, dengan suara yang apa adanya, kita coba sedikit menukil kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Allah adalah zat yang tidak pernah berubah. Antara zat dengan nur pernah terjadi perdebatan. Kata nur, kata zat kepada nur, man anta? Siapa engkau? Nur jawab, ana rabbi wa anta abdik. Kata nur, saya ini adalah Allah, yang kamu adalah ciptaanku. Allah luruskan, la, tidak. Ana rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya, kata Allah, yang engkau adalah ciptaanku. Panjang perdebatan itu mak dan bapak, maka terjadilah keringat pada diri Rasul, pada nur waktu itu. Kita tidak panjang-panjang sejarah karena suara tidak begitu bagus. Jadi nur Nabi Muhammad disimpan oleh Allah pada tubuh yang mulia, yaitu pada Abdullah anak Abdul Muttalib, suku Quraisy, orang Mekah. Dibaca dalam sejarah bahwa namanya Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Di tulang sumsum Abdullah inilah nanti memberikan Nabi akhir zaman.
Karena sudah terbaca oleh orang bahwa melalui Abdullah anak Abdul Muttalib ini akan lahir Nabi akhir zaman. Berbondonglah orang melamar Abdullah. Padahal zaman waktu itu zaman jahiliyah. Orang mabuk, teler, zina, maling, bunuh, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, itu hobi orang itu dulu-dulu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Abdullah tidak kena oleh asapnya jahiliyah. Mabuk tidak pernah. Teler tak pernah. Kumpul-kumpul kebo tidak pernah. Oh, minum ganja, morfin, heroin, khamar waktu itu namanya khamar. Kalau bahasa kini morfin, heroin, ganja, ekstasi dan sejenisnya. Qalilun wa kasirun haramun. Barang itu jangankan banyak, walaupun sedikit tetap haram. Jadi bapak dan ibu, karena tahu oleh orang banyak Abdullah ini nanti memberikan keturunan Nabi akhir zaman, maka dilamarlah oleh orang perempuan waktu itu. Orang Mekah dan sekitarnya pergi untuk melamar Abdullah. Karena dia tahu bahwa Abdullah akan melahirkan Nabi akhir zaman. Ya, makasih. Jadi bapak dan ibu, datanglah orang melamar Abdullah, tapi ia datang kepada Abdul Muttalib selaku ayah. Dia tidak langsung kepada Abdullah. Inilah yang diajarkan oleh nenek mama awak. Kalau ada urusan, datangi orang tuanya lebih dahulu. Jangan langsung mencucu aja awak. Dengar bu, kena hari hujan? Dengar bu? Dah, kata orang banyak, wahai bapak, kami datang ini ingin melamar anak bapak Abdullah. Melamar gimana nak? Kami ingin jadikan Abdullah suami kami. Kata Abdul Muttalib, oi, kok banyak bona kalian nak? Anak ambo seorang, kalian banyak yang melamar. Kecek nenggadi-gadi, biar macam iko pak. Sia nanti terima, inyo nambah rezeki. Kalau nak kami dah terima, berarti tidak berzeki. Elok yang datang. Apa jawaban Abdul Muttalib selaku ayah waktu itu? Bijak menjawab. Aiku ajolah ya nak yo. Ambo kecen ke anak ambo Abdullah. Kalau iyo keceknya anak-anak beko dan panggil balik kasiko. Kalau seandainya indah, berarti awak sama-sama indah dapat rezeki. Ambo ndak rezeki dapat minantu, kalian ndak rezeki dapat mintu jambo. Datangnya elok, pulangnya penuh dengan harapan. Ikolah bijaknya orang tua. Maka ama ayah, kalau bisa awak sadonyo iko, bukan cerdas saja, tapi bijak. Bijak tidak terukur oleh pendidikan, tidak diukur oleh jabatan, tapi bijak diukur dengan keputusan. Rasul berumur 30 tahun, bijaknya luar biasa. Nanti kita ceritakan bijak tu kayak apa Ustaz? Kau datuk-datuk awak selalu mengecian bagaikan mengambil rambut dalam topung. Rambut indak putih, topung indak baserak. Ikut tenang bijak. Kurang apa kita di Indonesia? Jabatan habis melimpah.
kekayaan penuh. Apa lagi? Semuanya ada. Tapi tengok rempang Melayu di Batam, tidak berlaku bijak orang-orang pintar, tidak berlaku bijak pemerintah, maka terjadilah sakit yang tidak terlupakan di dalam hati masyarakat. Maka kalau nak bijak tu nak macam membola bulu orang, cik ditijak, cik diangkat. Itu nak bijak. Yang bijak itu yang tinggal senang, yang pergi senang. Lei jale dah mak-mak dah. Oh ya mak-mak lei jole. Boleh ambo minum pak? Minta izin ya, minta izin. Betul-betul habis suara. Biasanya tak secopek iko dah. Kau baru start. Oh, dingin. Nah, jadi bapak dan ibu, begitu Abdullah dilamar oleh anak padusi, besok datang lo yang lain, besok datang lo yang lain, besok datang lo yang lain. Tak kurang 10 orang yang melamar Abdullah tiap hari. Nan datang itu anak gadi rancak-rancak. Nan buruk-buruk indak datang. Kau ndak datang nan buruk Ustaz, nyolah paham bahasanya ndak kada terima dia orang. Kalau di kampung awak lain pula, nan ancak-ancak anak di rumah, nan buruk-buruk kau nak mencucuk pak. Tu di kampung kami tu pak. Ambo rasa kalau di siko lebih parah dari itu ya pak. Is this call? Is this call? Is this call? I don't like call. I like not call. Thank you. Okay. Al-Lughah Al-Arabiyah. Is this mubarrad? Ana uhib ghairu mubarrad. Syukran. Dan akhirnya amak dan ayah ni mohon maaf pinjam. Ini Abdullah, ini Abdul Muttalib, iko Abdul Wahab. Abdul Wahab anak buah oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Abdullah. Siajunan datang melamar anaknya Abdul Wahab tahu kenanya karajo sama Abdul Muttalib. Menengok orang datang tiap hari datang resah kawan ni kau. Mengeceklah Abdul Wahab. Bang, abang kan orang terhormat, orang terpandang, tokoh di kota Makkah ikam. Nikahkan aja lah anak abang Abdullah tu bang. Wahab, jo siapa kan dinikahkan? Sebanyak tu yang melamar bang. Beko ndak abang nikahkan tak jadi nan indak-indak sama padusi yang banyak tu dituding orang anak abang yang buat. Sementara anak abang ndak ikut. Malu awak bang. Iyalah kece Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib berkata, lain nama anak dan babini. Ditanya Abdullah, ya ayah, lain nama babini. Abdullah jawab, terserah ayah jual ayah. Itu hebatnya Abdullah dulu. Ayah ni macam bini untuk inya. Kalau Abdullah kini, jangan dibaca oleh pak. Lansai di inya surang aja. Tak tahu amak, tak tahu ayah. Iya tu tak? Iya tu tak? Lebih banyak Abdullah macam itu dia sikap. Ditanya dia amaknya apaknya. Hei. Siapa yang bawa? Alah. Amak kau nak ngerti tu. Lama bawa itulah ni. Tu Abdullah kini. Akhirnya Abdul Wahab ko nyinyir. Nyinyir kalau bahasa sikonya apa dah boya nyinyir tu? Nyinyiu. Nyanya. Menyanyah nyinyiu, terserahlah. Yang penting wak faham. Nyinyiu. Beko malam mengecek jo, besoknya mengecek jo. Bang, apa? Bila kan dinikahkan? Abdullah setuju. Abdul Muttalib setuju. Abdul Wahab nyinyiu.
Indak jodoh. Akhirnya mak dan bapak ikolah bang. Abang bilang sebut saja biar saya jemput. Padusi nama no nak setuju dia abang. Mau japui. Ndak putui. Lah sampai jam 1 siang ndak putui. Lah sampai maghrib ndak putui. Sampai malam ndak jo putui. Mengecek si nyinyir ko nyanyah ko jagole. Bang. Kalau ndak putui ro bang, buat pending lah. Buat pending. Amak-amak le tahu pending ndak? Ha? Apa wasawak si kau tu? Ha? Nanti lo ditunda. Kalau bahasa kampung kami dipending. Ikolah enggak. Mikir kita satu malam ini bang. Oh boleh. Ikut ya orang tua dulu. Mencancang ndak sekali putui. Berunding ndak sekali sudah. Berpikir pelita hati. Jadi awak ku ama ayah disuruh afala taqilun, afala yaqilun. Pikir. Maka taqilun yaqilun. Dalam ilmu pondok pesantren bila salah ambu muya-muya, mohon maaf kepada umi, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hal dan istiqbal. Allah nyuruh kita berpikir untuk ini dan untuk besok. Bu, merenajak ibu berpikir sakojab saja. Caranya gimana Ustaz? Dengan ambo. Ibu punya anak berompek. Cik 2, 3 ampek. Dan 1, 2, 3 ikolah berkeluarga. Laki-laki sadonya. Ada anak padusia mak ayah surang. Nyo cantik, nyo soleha, nyo cerdas, nyo tawadu. Disenangi oleh orang kampung. Disebutlah dengan gadis desa cantik. Dilamar oleh orang anak bapak dan ibu yang cantik ini. Mak le tahu cantik tak? Le tahu cantik. Kalau bahasa kampung kami beautiful. Dilamar oleh anak laki-laki. Ama ayah punya anak gadis surang konyo, rancaknya, patuhnya, taatnya, solehah. Sonang masyarakat nengoknya. Hei, yang laki-laki pertama datang, inyo rancak, inyo ganteng, pekerjaan tetapnya ada, penghasilan tiap bulannya cukup, ama ayahnya orang kaya, tapi pemabuk penjudi. Bisa diterima? Tidak. Okey, tidak apa-apa. Tinggal 2 lagi. Yang nomor 2, ingin pula melamar anak bapak ibu yang cantik ini. Yang laki-laki nanti boyko, ya sederhanalah. Ancak bana indak, buruk bana indak. Akanya, ya kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul. Le tahu nak hilang-hilang timbul tu le tahu. Gilo-gilo alang. Nah, bisa diterima? Tinggal surang. Yang surang kau nak melamar pula anak awak yang cantik kau. Tapi bagaimana kondisi yang nomor 3 anak laki-laki kau? Mengkhawatirkan. Jangan kan bayar yang hari Minggu je Sabtu le, hari Senin ni nak tolak bayar yang je nyo. Parah. Ndak mandi-mandi. Gigi ndak menggosok-gosok. Abuaknya keriting contoh supermi. Mandinya di dalam parit. Yang dimakannya nak busuk-busuk di dalam tong sampah. Ama ayahnya ndak tahu. Bisa diterima? Nomor 3 indah, nomor 2 indah, nomor 1 indah. Tak satu pun diterima. Tidak. Mudah-mudahan anak gadis bapak menjadi perawan tua. Oh, tak bisa Ustaz. Anak saya harus nikah punya suami. Kalau begitu mak dan ayah bawa berpikir. Antau nombor 3 kok siapa bisa diterima diketok magicnya dulu.
siana bisa dipeloan. Itulah makna. Kalau besok, kalau sudah hasil berunding, ada hasil musyawarah, sudah hasil mufakat, terjadi di kemudian hari, tidak ada yang berlagak pinggang setinggi dada. Akan dulu kan, negecian? Kan amak kau dulu kan? Aja ngecen apa kau dulu tu? Aja ngecen apa den? Orang-orang tua dia jadi bawa. Apa kan indah? Mama ang dulu. Nak boleh kau ang aja boleh. Kenapa? Karena tidak berunding. Indonesia sampai hari ini ada pedoman Indonesia yang disebut Pancasila. Sampai hari ini belum ada tokoh pendidikan, tokoh budaya, seniman dan orang cendekiawan yang bisa merubah Pancasila. Kenapa? Yang membentuk Pancasila ini dulu mereka barundiang pak. Yang berzikir, puasa, yang bertapa, sesuai dengan agamanya. Mereka baru melahirkan kata-kata yang bermakna dan tidak ada menyinggung orang lain. Bapikir. Makanya di kampung awak, kadang-kadang buat rumah nak halaman awak aja. Ko halaman, madok ke halaman asal madok aja. Kiranya di muka rumah awak, membuat rumah lo orang 3 tahun akan datang. Pas dapurnya di muka rumah awak. Andak lomak do, ala dia lo ke kanan. 3 tahun akan datang, buat rumah lo mu kanan rumah itu. Pas lo mukanya di pelimban awak, ndak lo lomak. Dia gelo ke kida, buat rumah lo orang. 3 tahun akan datang, halaman awak pas dapur orang. Akhirnya rumah macam pesawat terbang aja lebar. Kenapa? Karena ndak berpikir. Nah, jadi mak dan bapak, ini Abdul Wahab udah sampai besok bangun. Ngomong lagi sama Abdul Muttalib, bang. Kau kalau sama lemak berfikir juga. Siapa jodoh Abdullah itu? Itulah kata Abdul Wahab, itulah. Ndak putih dan malam tadi, ndak lolok dan ndak. Nyunan datang tu elok, sodo, santun ninyo, cantik semuanya. Tu ndak putih bang, indak. Tanya Abdullah. Ya. Siapa nak ketujuh dia semalam tuang barbecue. Kata Abdullah, ambo mengikut ayah je ya. Ndak ada dah, macam tu je. Akhirnya si nyinyir ko, si nyanyah ko, bang. Kalau ndak putih dia abang, ndak putih Abdullah, boleh mengusul, boleh. Ndak abang bongi, ndak. Betul lah bang, betul. Macam iko lah bang. Kalau ndak abang kan bongi do. Wak nikah kena jo Abdullah ko, jo anak ambo baanyo bang. Iko si nyanyah go tinggi politiknya kira bang. Ada nak calon anggota dewan juga kan? Belajar politik Abdul Wahab kan? Pastinya menyanyah, mendosak je. Nyoko tembak nyoko. Kata Abdul Muttalib, Wahab, ya bang, ang punya anak gadi, iya. Salamu ang karajo ki ambo, ndak pernah nampak anak wa ang. Betul bang, anak ambo tu di rumah aja nya. Ndak pernah keluar. Ndak abang, paling-palingnya keluar ke muka tu sekejap membeli jenis motor, tu pulangnya balik ni. Ke muka kejap membeli jenis motor, pulang balik. Itulah siapa namanya? Aminah. Itulah ama ayah Aminah dulu dengan Aminah kini. Ndak sama dah pak. Kau ama kau Aminah dulu kau. Ndak mau keluar dari rumah. Kalau keluar kecil ayah amak, hei. Kau jangan keluar. Beko di jantiak dia mama kau dia tak tahu tanggungjawab dan dok takui ama-ama kau keluar. Kau ama-ama kau Aminah dulu kau. Kalau Aminah kini, jauh beda bah. Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini ndak mau tinggal di rumah. Iya tu ndak? Jam 5 sore mego-ego di jalan. Kedeyen. Kadang gonceng-gonceng 2, gonceng 3, nanyoklah kaki kate tu. Memang anak-anak kini, Aminah zaman kini, ayah-ayah, cantik-cantik. Beautiful. Malu kadang-kadang menyaponya, Pak, ancak-ancak anak kini. Tapi jalanlah ke rumahnya. Cono jumun kondiok saok rumahnya, Pak. Iya benar. Iya tonda. Yang iyo jonan indah mau jadi Aminah dulu atau sekarang
terserah anda. Anda punya filter, anda punya renungan, anda punya pikir mau jadi siapa. Akhir ma'aya dalam kitab Tarikhul Islam, menikahlah Abdullah dengan Aminah. Singkat cerita ma'aya, hamillah Siti Aminah. Baru 2 bulan kandungan, Abdullah dipanggil oleh Allah meninggal dalam perjalanan berniaga ke negeri Syam. Iko ama-ama coba. Suami meninggal berjuang mencari nafkah untuk anak dan istri fi sabilillah, meninggal fi sabilillah. Maka ayah-ayah menggali sumur, gali tanah, cari piti untuk anak, untuk bini, masuk dalam hutan belantara, ada diterkam ular, ada patok ular, ada terkam harimau dan lain-lain, ada ke sungai hanyut dan lain-lain, demi cari nafkah untuk anak dan istri. Ayah berjuang fi sabilillah. Jadi bukan gampang, Pak. Abdullah meninggal dalam perjuangan. Artinya Abdullah seorang ayah kerja keras demi keluarga. Bu, ibu kalau dapat laki yang suka bakar rajo, senang hati tu ndak? Kalau dapat laki nampak malik, ibu hati tu ndak? Bu, kalau dapat minantu yang rajin semayang, suka pun ndak? Kalau dapat laki minantu awak ikut kerajonya ya, sakit hati pun ndak? Cukuplah yang sudah-sudah. Nanggadi yang ada tu agi ke ambo. Sorry bro. Dingin. Jadi mak nikah. Tapi Aminah hamil, mak dan ayah. Aminah hamil tidak sama kehamilannya dengan ama awak jobini awak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, leti, lela, loyo, 4 bulan muntah-muntah. Kalau bini awak pak itulah, makin disapu makin jadi. Awak duduk di muka, nyo duduk belakang, bini terangah. Manga dong. Makin disapu makin jadinya, Pak. Siti Aminah tidak. Kenapa Ustaz? Tidak ada muntah-muntah, tidak ada leti, tidak ada lelah, tidak ada loyo. Kenapa? Karena dalam kandungannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Rasul diutus oleh Allah, zat yang tidak pernah berubah, adalah rahmatan lil alamin, untuk menyenangkan alam seisinya. Maka pertama sekali disenangkan oleh Rasulullah bundanya yang mulia. Maka mak dan bapak Rasul bilang, sahabat tanya, ya Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Ummuka wa summa ya Rasul. Ummuka wa summa ya Rasul. Ummuka, kasih apa Rasul? Amak wa ang. Kasih alai amak wa ang. Kasih alai amak wa ang. 3 kali, Pak. 3 kali. Masuk ke ampe wa summa ya Rasul. Abuka, baru yang ke ampe baru ayah. Perjuangan amak melahirkan hamil bukan main-main. Pertentangan hanya 2 pilihan, hidup mati, hidup mati. Iya tu ndak? Dulu amak awak melahirkan hujan-hujan macam itu lah, Pak. Bidan ndak ada, dokter ndak ada, tim medis ndak ada, mau jan amak awak. Togang wek jio. Akhirnya awak lagodang melawan. Bersimbah darah amak awak dulu, bersimbah keringat dia melahirkan awak. Begitu terdonga dia anak, terdonga suara anak, hilang keletihannya. Terdonga suara buah hati, belayan jantung. Nah, jadi Siti Aminah hamil santai, karena dalam kandungannya rahmatan lil alamin.
Kini wak potong sekete. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nurun ala nurin. Cahaya Rasul sampai ke negeri Syam. Melintasi kota Madinah, Syria. Coba. Bu. Ibu dulu melahirkan kami. Lai ada cahaya kami sampai ke muka rumah. Lai sampai ke kandang ayam. Awak belum melahirkan, Pak. Belum melahirkan ke dunia ni, sudah menyusahkan mak. Masih dalam kandungan. Wak tenang tendang poi amak wak. Kata mak, ono nak sakit. Sampai kini wak tenang tendang jo mak wak le. Ndak ditendang dengan kaki, dengan kata-kata. Itu yang paling menyakitkan. Amak ndak minta balik. Amak ndak minta piti. Amak ndak minta jaso. Ayah ndak minta imbalan. Tapi yang penting tengoklah kami nak. Sapo jolah kami. Iya tu ndak? Lahir Rasulullah ke dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul memberikan contoh yang baik. Mana Ustaz? Begitu digendong oleh ibunda yang mulia. Diambil oleh atuknya Abdul Muttalib. Dibawa ke pasar Ukas. Diberikan sama orang lain. Karena anak di Mekah dulu tradisinya. Bila lahir itu disusui oleh orang lain. Diberi Rasulullah sama ibu yang gemuk, tak mau. Kasih ibu yang cantik, tak mau. Kasih ibu sembiasa, tak mau. Ada lagi orang tua satu, namanya Halimatu Sa'diyah. Diberi kepada nenek, tonang Rasulullah Pak. Dalam genggaman dan pelukan seorang nenek namanya Halimatu Sa'diyah. Ini apa artinya Pak Ustaz? Rasul dari kecil telah memberikan contoh tauladan untuk awak bersama. Hormati orang tua lebih dulu. Bukan yang rancak, bukan yang kaya, bukan yang gemuk, bukan yang kurus. Tapi yang dihormati orang tua terlebih dahulu. Coba. Mohon maaf ambo anak-anak kocok kini Pak. Ndak ada santun ke waktu tua. Dilarang bongi, ditogah bongi. Indak ditogah kojonya salah. Iya atau enggak? Yang kedua, Rasul dikasih mimi oleh Halimatu Sa'diyah. Tak mau buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, mak, agilah mak sebelah kiri, mudah-mudahan amu cucu ambo. Kenapa Rasul tak mau buka mulut? Contoh yang kedua, sebab sebelah kanan ini lah diagia dulu diamak iko oleh Halimatu Sa'diyah ke Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan lah dimiliki oleh orang lain. Kocik oleh Rasulullah, ndak amu ambil punya orang dah mak. Maka ayah-ayah wa amak wa dulu, hoi. Jangan ambil orang punya tu. Dempatan mereka ke kiang tu. Macam itu sama ayah awak dulu. Iya tu nak? Kini main sentak je lah Pak. Jambu awak. Mangga uang. Karambia orang. Sawit orang. Tanah orang. Laki orang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Yang beriman makanlah, minumlah halal lagi baik. Ndak punya awak jangan diambil jo. Jangan ditolan jo. Menjadi darah daging sel 6666 berada di dalam tubuh kita, diiringi dan dialiri oleh darah-darah yang kotor. Darah yang kotor melahirkan pikiran yang kotor. Pikiran yang kotor melahirkan kata-kata yang kotor. Rasul dari kocik ambil contoh ke awak, ndak amu ambil punya orang. Berada dalam gendongan Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah orang tua Pak. Nenek-nenek ndak punya apa-apa, badan kurus, sakit-sakitan.
Tapi yang digendong ni siapa? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Yang digendong ni adalah rahmatan lil. Sekejap itu juga Halimatus Sa'diyah badannya sehat, mimiknya banyak, badannya yang bungkuk jadi lurus. Ini Rasul datang untuk menyenangkan. Kini awak bawa diri awak, sejauh mana baru awak menyenangkan orang? Ayah sejauh mana baru menyenangkan anak? Ayah sejauh mana menyenangkan isteri? Isteri sejauh mana menyenangkan laki? Nenek mama sejauh mana menyenangkan anak keponakan? Anak keponakan sejauh mana menyenangkan nenek mama? Alim ulama sejauh mana menyenangkan umat? Pemerintah sejauh mana menyenangkan rakyat? Imam sejauh mana menyenangkan makmum? Ustaz sejauh mana menyenangkan umat? Kalau memang kita rahmatan lil alamin. Coba. Luar biasa, Pak. Kocik baru Rasulullah bagi contoh ke awak. Dah. Gimana? Oh, mulai tumbuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah yang penuh gersang itu. Orang mabuk, orang teler, orang maling, bunuh-membunuh, orang zina. Tapi Rasul dipelihara oleh atuknya Abdul Muttalib dengan baik. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Minjam duit sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Minjam je wang sonang, Pak. Tak minta dapat minjam. Sonang wang. Awak kan jangan minjam. Minta haram dapat. Iya tu tak? Bu. Ya. Pinjam bu cangkul batang, Mak. Cana mana? Nak batang tu. Dah boleh lah patahnya. Ya cangkul tu tergantung. Ini lah puas je begonya. Jangan minta minjamnya tak dapat. Nah, coba mak dan ayah. Sejauh mana kita menyenangkan? Oh, pengurus masjid. Sejauh mana baru menyenangkan umat, masyarakat, jemaah. Coba. Istri. Sejauh mana menyenangkan suami. Coba tengok Rasulullah dengan Siti Khadijah. Rasulullah umur 25, Siti Khadijah umur 40. Ini seorang anak muda dengan orang nenek-nenek. Tapi Rasul tidak pernah mencemooh Siti Khadijah. Tidak pernah. Siti Khadijah tidak pernah menganggap enteng Rasulullah. Keluar kata-kata yang mulia, menyenangkan, tahriman wa takriman, perkataan yang lunak lembut, yang memuliakan dan menghormati. Rasul berangkat kerja, iya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah ke depan pintu. Rasul tak nampak lagi, baru Siti Khadijah masuk ke dalam rumah. Seraya lidahnya bermohon, ya Allah, selamatkanlah laki hamba, agi rezeki yang murah, tolong kembali kehariban kami sekeluarga. Itu doa Siti Khadijah. Tapi kalau Siti Khadijah kini Pak minta ampun. Laki minta izin pergi ke raja. Bu, ya. Ada pergi ke raja lah, apailah, matilah. Masya Allah. Dan kau tahu dong, ada bunyi dan sekali jadilah Pak. Sekali jadilah Mak bunyi itu. Dan tinggal. Padusi sebanyak. Tapi Alhamdulillah lah. Patang ke berangkat tu wirid dek. Ya bang, dan wirid, manda bang wirid, sumbar, lama, sekejapnya, copek pulang ya bang. Awak lumpai lah suruhnya pulang. Kau ada macam itu, nak malu durang, amu nambah rasanya. Bu. Lah. Nak apa dah kau ada nak takkan tu, lolok lah. Kena tidur itu adalah nikmat. Begitu Rasulullah dalam rumah tangga, uswah hasanah. Contoh tauladan. Oh, balik Rasulullah ke rumah. Iya bang, tidak ada nasi, tidak ada ya Rasul, beras kita habis. Kata Rasul, Alhamdulillah kita puasa ya dek. Begitu Rasulullah. Kalau kini entahlah. Hamba atu-atu kau ama-ama kau ni ama ibu dan tengok Pak. Ya tengoklah wajahnya la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki ya nampak. Awak paduto ke laki pakai bini Pak. Paduto awak. Minta dia bini be kopi teh. Bang.
Tamal lah piti bang, nak bori lah nanya, lado lah nanya, bawang lah nanya. Nak cukup, nak do. Tolonglah bang, indah do, nak ngerti kau dah. Dia kata lebih ni nak ngerti. Kawan duduk dekat kedai, tetalunya babayi. Temaninya babayi, lontong babayi, rokok dia gila lah. Abinyi minta ndak do. Ibu tibinyi tu pak. Iyo tu ndak bu. Ah, tu nak ada pak. Hampai je bu, hampai je bu. Iya. Bini minta ndak do. Kawan di lapau, nanti talu bayi, temaninya bayi, lontongnya bayi, rokok dia gila lah. Bini ndak do, ndak do. Ndak berdosa awak tu pak. Betul apa ndak bu? Ibu-ibu jangan sok-sok berausia pula. Kadang-kadang ibu-ibu ada lah sebagian no, pantang tergantung Sarawak di kamar mandi, aku rui dompet tu kali. Ndak siko dah pak di sinan-sinan tu nah. Hei, bu, coba ciptakan rahmat, istri menyenangkan, suami menyenangkan, anak menyenangkan, nenek mama menyenangkan, imam menyenangkan, menjadilah rahmatan lil alamin. Jangan menjadi penyakit. Kalau bisa, abang buat contoh sama ayah, jadilah awak sebatang pisang. Ureknya buat sakit pinggang, batangnya untuk ubek jo, buahnya untuk ubek litak jo, daunnya iyo jo, talinya, pelapaknya, sadonya, pak jantungnya, ndak ada nak terbuang. Itu pisang. Jangan menjadi sebatang jelatang. Dikakok ureknya gata jo, dikakok batangnya gata jo, kakok daunnya. Menyakiti. Cobalah hidup menyenangkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat menyenangkan. Coba. Coba contoh imam wak tadi, inyo ganteng, inyo gagah, makharijul hurufnya bagus, iramanya mantap, bacaan ayatnya panjang indah, pendek benar indah, kan senang awak makmum di belakang. Kadang-kadang ada lo imam go bapak ibu, di inyo hafalan mungkin banyak, ndak lo peduli awak belakang di inyo tu. Nah kalau mak di inyo aja, Allahu Akbar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kata jemaah, ada cenyo ayat nak kalau mak di inyo panjang indak, pendek indak, menurut inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lah sampai sehalaman ndak jo tanda-tanda rukuk. Awak lah menggegek kau melutut di belakang. Nambah le, wa mali al-amudul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min duni. Kalau nak tua ya mo makin ke bawah aja lah. Besok dia ajak mak. Oh mak, yuk yang masa jiwa solat jemaah. Siapa imam na malam tadi juga indah. Yang menyenangkan lah. Oh, pemuda remaja di kampung menyenangkan. Coba anak-anak muda yang kokohan suruh azan, apalagi ni, aku tengok. Kau gagah. Ambo dulu kadang-kadang kau pasal lemo je pak. Iya tu. Nya amalinte lemo si korek. Ado sono Pulau Sumatera. Kau gagah coba. Apalagi remaja Muhammad masya-Allah. Kalau remajanya macam kau jadi imam. Jangan jadi imam, muazin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kalau kayak begitu anak muda di kampung awak kau azan, anak gadis cantik-cantik kayak ini kau mambu-mambu datang pak. Kau nak azan di kampung awak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batarilah suak cenamu. Menyenangkan. Oh, bagaimana? Rasulullah setelah dewasa, mana ketauladannya? Boy, bukan main pak. Antara lain, Rasulullah abid, orang suka ibadah. Orang suka ibadah. Tahajud iya, duha iya, zikir iya, Al-Quran iya, jemaah iya.
Sedekah iya, santunan anak yatim iya. Awak coba sampai di mana awak coba? Kau mau saji awak harancak. Coba dibantu ambo Pak Jorong mau saji awak kini kau sekitarnya berapa kakak? Ada 2 tui. Ada 2 tui kakak. Ada ya. 2 tui kakak. 10 kakak pai ke Pekanbaru, 10 kakak pai ke Payakumbuh, 10 kakak domam, 10 kakak melahirkan, 10 kakak datang bulan. Tinggallah 140. 140 kakak azan maghrib. Allahu Akbar, Allah. Azan maghrib. Surang sarumah, 150 Pak. Isya 150. Subuh 150. Iko kadang-kadang subuh 2 sab ajonyo mak. Sab pertama imam, sab kedua makmum. Nyoba 2 ajonyo Pak. Itu umat Nabi Muhammad itu. Coba. Bu. Orang menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, menjalankan syariat Rasul. Kau macam ama-ama kau berjilbab, kau syariat Rasul. Ayah-ayah berjamaah, silaturahim, syariat Rasul. Makanya mak dan ayah tidak cukup Rasul kayak begitu. Allah muliakan Rasul, malaikat muliakan Nabi Muhammad dengan apa? Salawat. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Allah aja bersolawat, malaikat aja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu taslima, berilah salam keselamatan buat baginda Rasul. Bukti cinta kita, jalankan syariat. Coba apa lagi? Banyak solawat. Kini lah hilang Pak, lah hilang. Dulu ba'da subuh terdonga ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdonga ada dulu. Kini menghilang. Untunglah air-air ini dibangkitkan kembali. Salawat Jibril misalnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Besok madan ayat solawat ini kalau tidak selalu kita baca, diketawakan orang, sudah dianggap aneh. Coba, sudah dianggap aneh. Baca Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah, anggap aneh. Coba, dulu Ma'aya, ambo kan orang kampung Pak. Ramadan sampai sahur orang baca Al-Quran. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wama rabi'at tijaratuhum wama kanu muhtadin. Todonga dewak lawi-lawi malam, ibu hati awak sojo pikiran awak donganya. Kini kalau ada orang baca Al-Quran jam 11 malam pakai mikrofon, bongi orang Pak. Hoi, malam, bongi orang Pak. Tapi kalau ada orang main band sampai jam 2 malam, nak do nang bongi dah tu. Nak do nang bongi do, lah berhenti bentuk baru orang bongi.
Padahal kalau awak tengok ama ayah, kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah ia gigit. Sampai jam 2 berhenti band, baru orang marah. Kenapa berhenti? Iya atau enggak? Iya atau enggak? Itu kalau lagu dangdut. Kalau lagu rock, oi, kamu putih liye coba. Coba, akan aneh nanti. Bukti cinta kita pada Rasul, syiarkanlah agama. Ini masjid kita bangun, mari kita isi. Ini generasi dan regenerasi kita didik. Hei. Ini mak ayah, coba tampan-tampannya. 3 tahun yang akan datang menjadi remaja yang tumbuh. Bila tidak dididik, 3 tahun, 5 tahun akan menjadi musuh bagi kita bersama. Gimana? Ngangok ya awak, Pak. Tapi kalau kita didik, inilah generasi yang jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, menjadi pengusaha, menjadi dokter. Inilah mereka. Kan mengecek teri kan? Ngecek teri kan? Ngecek teri. Kalau dulu wak ngecek-ngecek macam iko, ayah sudut matanya dong. Kata ayah. Sudut mata. Rumah mereka kena piwo telinga, Pak. Kalau kini enggak. Ini enggak duli ya kan? Enggak duli. Itulah, Pak. Itu yang disebut dengan kena racun kehidupan lah masuk dalam nyoba. Mana contoh, Ustaz? Enggak kenal dengan masjid, enggak kenal mengaji, enggak kenal dengan Al-Quran. Iko, Pak. Iko. Lagi lo anak Pak di Iko. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, lu sekolah ni Pak, mengelok. Kalau dia lagi ono aja. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Dulu menghancur iman Fir'aun. Sampai-sampai dia bunuh Masitoh dengan keluarganya. Dia masuk, dia rendamkan dalam kancah yang sangat besar. Masito jawab, "Hai Fir'aun, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Saya tidak takut Fir'aun, lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Maka dalam ayat dibacakan anak tadi Isra Mi'raj itu, Rasulullah berangkat, tercium oleh dia bau yang semerbak. Kenapa? Karena Masito pusaronya ada di bawah. Di zaman Rasul, siapa yang menghancur iman? Abu Lahab dan Abu Jahil. Sehingga sampai Bilal bin Abi Rabah diseret, tidak dikasih apa-apa 3 hari 3 malam. Kalau sekarang siapa penghancur iman? Fir'aun tak ada, Abu Lahab tak ada. Yang ada permainan yang penuh lunak lembut. Dia tidak marah, dia tidak pandai marah, tapi dia menghancurkan kita bersama. Pingsan, di mana duduk main HP, di kedai main HP, di rumah main HP, di hati Honda main HP, dalam kamar main HP. Kadang tak tontu apa jolema, dia main HP. Iya atau tak? Kapan akan kita buang? Kapan akan kita sembunyikan? Kapan akan kita simpan? Coba kayak begitu, mana duduk Al-Quran, mana duduk Al-Quran, mana duduk Al-Quran. Masya Allah, santri yang cinta Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hafiz, Allah pelihara, Pak. Kampung kita ini ya, coba mulai malam ini seluruh nenek mama, seluruh perangkat-perangkat kenegarian, seluruh pemuda remaja, ama-ama tokoh wanita sepakat, ba'da maghrib kampung awak wajib baca Al-Quran dalam rumah sampai ba'da isya. Yang namanya TV, yang namanya radio, yang namanya HP tak boleh ada hidup. Maka tiap rumah baca Al-Quran, maka rahmat Allah akan datang. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk kampung taat beribadat, imannya kokoh, rasa persaudaraannya kokoh, lafatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Allah turunkan berkah. Yang berputih jadi buah, yang berbunga jadi putih, putih jadi buah, buah enak rasanya. Tapi kalau berduto salah menyalakan, fa'akhaznahum, yang ada tu dan ambil balion. Ada buah durian, mana-mana besoknya rasanya. Iya tu tak? Ambau pai lisui kajui nak dah. Dulu rambutan berbuah sadonyo, kini sadaannya bila ada kolong. Bu, tengok ayat. Rasul memberikan contoh tauladan cinta kebersamaan dan tidak cinta atas perbedaan dan kehancuran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban. Allah ciptakan awak laki perempuan. Coba tengok Rasulullah. Dulu ama ayah di kampung kau serontak berbuah, rambutan berbuah, pelesan berbuah, none berbuah, macang berbuah, bitagan berbuah, kuinin berbuah, rambai berbuah, apa boleh? Coba. Duyan berbuah, apa boleh? Manggis berbuah, apa boleh? Pokok sampai sakit pawi dia makan. Iya tu tak? Berbuah pak. Kenapa? Karena masyarakat kita kompak dulu. Kalau kini, duyan ada 5 batang, buah sebatang. Dan sebatang tu 2 dahan. Dan 2 dahan tu 3 lah buat sapi lah. Iya tu tak? Dulu mangga, coba tengok. Orang yang pemurah, senyum. Dia suka pemurah hatinya, pemurah pikirannya, pemurah dengan rezekinya. Mangga berbuah tori di siko la babutia, siko la berbuah, iko la agak tua, iko la agak masak. Tapi nak sempili pak, oh intala. Baru berbuah mangga di muka rumah, berbuah 5. Oh lun tua mangga tu le pak. Alam babungkui je nampak doang, alam kucung lah. Awak rasa kadapek gitu tengok, tinggal plastiknya je lah. Iya tu tak? Coba. Oh Rasulullah abid, rajin ibadah karena tahu dia perjalanan hidup akan berakhir dengan kematian. Dia kumpul isi bakul-bakul ibadahnya. Ibadah kita sampai di mana? Coba. Ayah-ayah saya yang hadir yang tua ini, tidak lama lah dunia berakhir. Sampai di mana baru amal ibadat? Ama-ama, iko yang ikut bangun mosaji, tak semen, tak pasir, tak kerekan, tak paku, tak cat, tak granit dan lain-lain. Apa yang ibu banyak tanam, itu yang kita tuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ama ayah di akhir kehidupan awak menentukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Buatlah yang elok-elok. Jadi tauladan, jadi menyenangkan, amak yang menyenangkan, ayah menyenangkan, ustaz menyenangkan, nenek mama menyenangkan, pemuda remaja menyenangkan, pemudi remaja menyenangkan, anak kau awak didik elok-elok. Kerana inilah generasi yang akan mengganti awak nanti. Amak ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian kerana hari sudah jam 12 pas, kurang 2 jam. Iya atau tak? Demikianlah amak ayah, semoga bermakna manfaat adanya. Rasanya suara dikeluarkan dengan paksa, ya Allah, asal amak ayah joleh. Ini yang saya sampaikan belum sekelintir pak, banyak lagi. Biarlah buya-buya awak yang lain menyampaikan. Makin banyak awak beraja, makin berilmu awak. Tak cie surau nak akan ditingkek, tak cie kitab nak akan dibalik, tak cie guru nak akan dijalang. Makin banyak awak beraja, makin berbarokah ilmu awak. Ama ayah pemuda remaja, apa dia sampaikan oleh buya awak tadi, besok dia masaji awak sinan pula oleh, mau bersama-sama awak, kampung awak, generasi awak, untuk awak. Demikian ama ayah, bila bermakna salah saya menyampaikan, mohon diperbaiki. Bila tersinggung, mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.